Jika Majapahit tidak runtuh, Nusantara bisa berkembang menjadi kerajaan besar yang menyatukan sebagian besar wilayah Asia Tenggara dengan pengaruh yang mungkin meluas ke Tiongkok dan India melalui hubungan diplomatik, perdagangan, dan militer. Kemungkinan sejarah alternatif dari perkembangan Majapahit jika kerajaan ini terus bertahan. Pada masa ini, Majapahit yang dipimpin oleh raja-raja tangguh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara. Dalam dunia alternatif ini, kerajaan Majapahit berhasil mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya dengan strategi diplomatik yang cermat. Dengan kemahiran berdiplomasi, Majapahit memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Champa, Kamboja, bahkan Tiongkok, sehingga menjalin aliansi ekonomi dan militer yang kuat. Majapahit memantapkan posisinya sebagai pusat perdagangan dan pengaruh budaya yang menghubungkan jalur perdagangan antara timur dan barat. Majapahit terus memperkuat armada lautnya yang dikenal sebagai armada terbesar di Asia Tenggara. Armada ini tidak hanya menjaga keamanan maritim Nusantara, tetapi juga melindungi kapal-kapal dagang yang melintasi lautan. Kekuatan militer Majapahit juga meningkat pesat, terutama karena inovasi dalam taktik perang laut dan persenjataan yang diadaptasi dari berbagai budaya asing yang terjalin melalui perdagangan. Sebagai kerajaan yang tidak hanya kuat dalam militer, Majapahit memperluas pengaruhnya melalui diplomasi budaya. Seni dan budaya Majapahit tersebar ke seluruh Asia Tenggara, dari tarian, sastra, hingga arsitektur. Candi-candi dengan gaya arsitektur khas Majapahit didirikan di berbagai wilayah taklukannya, seperti Kalimantan, Sumatera, dan Bali, serta di kerajaan-kerajaan tetangga. Bahkan Majapahit mungkin akan menjadi pusat pendidikan bagi seluruh Asia Tenggara, dengan adanya pusat-pusat pembelajaran yang mengajarkan ilmu astronomi, sastra, filsafat, dan seni. Majapahit menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di Asia Tenggara. Para pelajar dari berbagai wilayah akan datang untuk belajar di Majapahit, mempelajari ajaran Hindu-Buddha dan juga ajaran Islam yang mulai merambah wilayah tersebut. Integrasi budaya dan agama yang damai menjadi ciri khas Majapahit yang memungkinkannya bertahan lama. Jika Majapahit terus bertahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin akan mencapai puncaknya lebih awal di Asia Tenggara. Majapahit yang dikenal dengan keterampilannya dalam arsitektur dan pertanian mampu menghasilkan teknologi baru untuk memperkuat infrastruktur kerajaan. Sistem irigasi yang canggih dan terintegrasi, jalan-jalan yang menghubungkan seluruh Nusantara, serta pelabuhan-pelabuhan besar yang dibangun di sepanjang pesisir Nusantara menjadikan Majapahit sebagai pusat perdagangan dan industri yang maju. Dalam dunia ini, Majapahit mungkin juga mulai mengenal mesin-mesin sederhana, baik untuk pertanian maupun untuk pertahanan. Dengan adanya pengaruh dari Tiongkok dan India yang membawa teknologi baru, Majapahit berpeluang untuk mengembangkan teknologi seperti pembuatan logam yang lebih maju, mesin-mesin sederhana untuk mempercepat produksi, serta senjata-senjata modern.
Jika Majapahit terus bertahan hingga era kolonialisme, mungkin mereka akan mampu menghadapi tantangan yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa. Dengan armada laut yang kuat dan jaringan diplomasi yang luas, Majapahit mungkin akan memilih pendekatan yang lebih fleksibel dalam berdagang dengan bangsa Eropa. Namun, mereka akan berusaha menjaga kedaulatan dan tidak membiarkan bangsa Eropa menguasai wilayah mereka. Jika Portugis, Spanyol, dan Belanda datang, mereka akan menemui perlawanan yang gigih dari kerajaan yang telah terbiasa menghadapi invasi. Majapahit mungkin akan menjadi salah satu kerajaan pertama di Asia yang melakukan modernisasi militer dan teknologi untuk menghadapi bangsa Eropa. Dengan mengadopsi senjata api dan taktik perang Eropa, Majapahit bisa mempertahankan wilayahnya dan pada akhirnya menjalin kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan dengan bangsa asing tanpa kehilangan kedaulatan. Pada abad ke-20, jika Majapahit masih bertahan, kerajaan ini akan berkembang menjadi kekaisaran yang maju secara ekonomi, militer, dan teknologi. Nusantara bisa menjadi kekuatan besar di Asia bersama negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Jepang. Majapahit mungkin telah berubah menjadi sebuah kerajaan konstitusional dengan sistem pemerintahan yang lebih modern, namun tetap berlandaskan nilai-nilai budaya tradisional yang kuat. Kerajaan ini juga mungkin berperan aktif dalam perang dunia, baik untuk mempertahankan kedaulatannya atau bergabung dengan aliansi internasional untuk melawan penjajah. Sebagai negara yang kuat di Asia Tenggara, Majapahit bisa menjadi anggota pendiri dari organisasi internasional yang mendorong perdamaian, perdagangan, dan kerjasama di antara negara-negara Asia. Dengan perkembangan ekonomi, budaya, dan teknologi yang pesat, Majapahit dalam dunia modern bisa menjadi pemimpin dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan industri. Keharmonisan antara nilai-nilai tradisional dan modernisasi memungkinkan Majapahit menjadi simbol kemajuan tanpa kehilangan identitas budaya yang kuat. Itulah bayangan bagaimana Majapahit yang tidak runtuh dapat mengubah sejarah Nusantara dan bahkan bisa mengubah sejarah dunia.